Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan pergerakan Pi Network step by step ya. Dan di sini bagi rekan-rekan yang masih menantikan project Pi Network, nah di sini silahkan disimak ya. Dan bagi rekan-rekan yang tidak ingin mendapatkan informasi tentang Pi Network atau menunggu saja nanti ketika open mainnet, ya rekan-rekan tinggal di skip saja konten video ini. Dan rekan-rekan bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain atau mengerjakan daripada project-project kripto yang lain sambil menunggu open mainnet Pi Network. Nah oke rekan-rekan, dan di sini langsung saja kita akan membahas lagi tentang daripada perkembangan project Pi Network step by step ya, pasca pengumuman hari Pi Today. Nah di sini lagi-lagi dikutip daripada Twitter ya, jadi admin sekali lagi selalu memberitakan informasi berdasarkan sumber-sumber yang rekan-rekan itu juga bisa menelusurinya dengan mandiri ya, dan rekan-rekan itu juga bisa melakukan semacam analisa demi analisa menurut daripada rekan-rekan masing-masing. Nah di sini kita bisa melihat tentang daripada informasi yang disampaikan Crypto Legend, komunitas dari negara Vietnam. Di sini ada dompet multisig jaringan Pi. Dompet multisig adalah dompet yang dirancang dan diimplementasikan oleh core team dan akan diluncurkan dalam waktu dekat. Dompet ini ditujukan untuk penggunaan organisasi. Kemudian di sini dompet multisig membutuhkan login simultan dengan setidaknya 2 set prasa sandi. Sementara dompet individu kami saat ini hanya memiliki 1 set kode prase atau prasa sandi. Kemudian ini dirancang untuk memberikan keamanan yang ditingkatkan untuk dompet yang menyimpan koin Pi dalam jumlah besar atau dompet yang menerima transfer koin Pi terus menerus dari banyak pelanggan. Kemudian di sini artinya pelanggan yang mentransfer koin Pi ke dompet yang akan mengurangi resiko kehilangan akibat pencurian kata sandi. Nah kemudian di sini juga harap diperhatikan bahwa fitur dompet multisig masih dalam pengembangan, dan informasi lebih lanjut tentang fungsionalitasnya dan juga peluncurannya akan diberikan oleh pihak core team pada waktunya nanti. Jadi di sini kalau kita lihat ya rekan-rekan, ini cukup mantap sekali pergerakan perkembangan step by step, terutama di sini berkaitan dengan dompet multisig, dompet yang bisa dikatakan bisa menampung ribuan bahkan jutaan transaksi ya, dan bisa dikatakan untuk keamanannya itu ditingkatkan dengan double kode prase. Mungkin untuk daripada dompet multisig di sini dimaksudkan untuk daripada developer yang terlibat dalam aplikasi ekologi, contoh misal seperti tokopedia.id. Nah itu mungkin akan memiliki dompet sendiri ya, ketika nanti transaksi demi transaksinya itu sudah dibuka, maka rekan-rekan itu juga bisa melakukan pembelian di dalam tokopedia.id melalui dompet multisig atau melalui daripada dompet developer. Nah mungkin kurang lebih seperti itu maksudnya ya. Kemudian mungkin untuk rekan-rekan yang main solo atau miner ya, rekan-rekan mendapatkan semacam dompet yang rekan-rekan di dalam aplikasi Pi browser masing-masing. Kemudian di sini kalau kita lihat berbagai macam komentar reaction para komunitas masing-masing ya, di sini juga ada yang acuh tak acuh, kemudian juga ada yang masih terus mendukung ya. Nah ini memang berkaitan dengan individu-individu para pionir-pionir semuanya. Kemudian di sini kita ke informasi berikutnya ya, masih dalam Crypto Legend. Di sini update 5 jam yang lalu dan juga masih dalam pembahasan mengenai dompet multisig, yaitu pentingnya dompet multisig Pi Network. Dompet jaringan multisig Pi Network di sini penting karena beberapa alasan, dan ini mengatasi resiko yang terkait dengan satu dompet yang menyimpan koin Pi dalam jumlah besar dengan menggunakan beberapa set kata sandi yang dipegang oleh individu yang berbeda. Kemudian ini juga memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang memiliki kendali penuh atas dompet tersebut ya. Kemudian di sini dalam contoh kasus atau dalam contoh daripada bank yang menerima setoran koin Pi, dompet bank dirancang sebagai dompet multisig. Ini memprioritaskan penyimpanan koin Pi dan tidak sering diakses untuk transfer. Kemudian untuk membuka dompet dan melakukan transaksi, semua kata sandi harus dimasukkan secara bersamaan. Nah kemudian di sini daripada pihak core team telah menerapkan pendekatan multisig ini untuk meningkatkan keamanan dan mencegah hilangnya kunci. Selain itu mereka telah memperkenalkan lapisan keamanan kedua yang disebut dengan code wallet untuk lebih melindungi dari kehilangan kunci atau prasa sandi.
Kemudian memiliki dua lapisan keamanan untuk dompet multisig belum pernah terjadi sebelumnya di dunia kripto dan menunjukkan komitmen core team untuk memastikan keamanan pemilik koin Pi. Kemudian di sini untuk implementasi solusi ini menunjukkan keahlian dan inovasi daripada core team, termasuk daripada PhD Universitas di Stanford. Jadi di sini sangat jelas dan sangat mantap sekali progres proyek perkembangan Pi Network dan kecerdasan Dr. Nicholas untuk sistem keamanan yang terus ditingkatkan dengan mengadakan semacam double untuk keamanan ya, double kata kunci, dan untuk daripada wallet multisig di sini memang berkaitan seperti developer ya. Jadi di sini itu adalah dompet yang memiliki jumlah koin yang besar, kemudian transaksi yang banyak, dan agar tidak bisa dicolong atau agar tidak bisa dicuri atau agar tidak bisa dimanipulasi oleh segelintir orang, maka dari itu keamanannya itu harus diperketat ya. Ini mungkin untuk menjaga-jaga daripada oknum-oknum di dalam aplikasi ekologi yang melakukan penyimpangan. Kemudian di sini mungkin kurang lebih seperti itu maksudnya ya rekan-rekan. Dan di sini core team terus melakukan pembaharuan demi pembaharuan. Kemudian di sini juga selain itu ya, telah memperkenalkan lapisan keamanan kedua. Di sini disebut code wallet untuk melindungi daripada kehilangan kata kunci. Jadi juga ada semacam keamanan berikutnya. Ketika kata kuncinya hilang, di sini juga ada keamanan yang melapisi, yaitu code wallet. Jadi bisa dipastikan untuk daripada transaksi keamanan daripada Pi Network itu cukup mantap dan cukup bisa menjadi nomor satu ya daripada pihak core team itu sendiri. Kemudian di sini untuk daripada proses KYC juga tergolong masih lama karena core team terus berhati-hati dalam masalah KYC ya. Dan entah mengapa di sini pihak core team malah lebih memilih mengembangkan aplikasi ekologi melalui daripada event-event yang diadakan seperti event-event hackathon. Kemudian di sini kita beralih ke informasi berikutnya, update 5 jam yang lalu ya. Dari sini masih dalam Crypto Legend. Keraguan memang tidak bisa membuat Anda kaya, hanya tindakan praktis yang memberikan hasil yang baik. Saat ini keuntungan selalu terletak pada keramaian. Pionir selalu merupakan komunitas yang paling kuat. Jadi di sini intinya adalah ketika kita mengeluh ya rekan-rekan tentang daripada Pi Network tidak kunjung open mainnet, tentu saja di situ ya ada semacam alasan-alasan yang sangat kuat untuk para pionir tersebut. Kemudian di sini setidaknya pionir sudah berjuang ikut mining, ikut daripada project Pi Network dan tidak berdiam diri ya. Setidaknya juga ikut melakukan sesuatu dan juga ada harapan untuk open mainnet. Nah kurang lebih mungkin ya seperti itu. Jadi mungkin ya rekan-rekan tinggal dinikmati saja ya, dibikin nyantai saja untuk mengerjakan proyek Pi Network ini. Kemudian di sini kita juga bisa melihat informasi berikutnya. Di sini juga banyak sekali ya. Nah disampaikan langsung oleh Crypto Legend, komunitas dari negara Vietnam. Selama 4 tahun terakhir, apa yang telah dilakukan core team untuk mempersiapkan jaringan Pi menuju ke open mainnet. Nah, di sini sangat mantap sekali ya informasinya ya. Nah, di sini berikut adalah beberapa kegiatan utama yang dilakukan oleh pihak core team, yaitu membangun dan mengembangkan teknologi dan berinvestasi dalam penelitian, pengembangan teknologi jaringan Pi termasuk desain algoritma, protokol dan lain-lain. Dan juga di sini core team melakukan pengujian dan distribusi ya. Core team melakukan fase pengujian dan distribusi token selama betanet. Kemudian juga memungkinkan mereka mengumpulkan umpan balik dari komunitas, meningkatkan sistem sebelum open mainnet. Kemudian yang ketiga di sini core team membangun komunitas dan sudah menciptakan komunitas yang sangat besar sekali, yaitu lebih dari 47 juta manusia. Kemudian yang keempat di sini pionir atau core team ya membangun ekosistem, yaitu menyelenggarakan semacam event hackathon sebanyak 3 kali. Dan rekan-rekan juga bisa mengecek atau rekan-rekan bisa ditelusuri project mana yang memiliki event hackathon sebanyak 3 kali, dan juga merangkul daripada ribuan aplikasi ekologi dan ribuan para developer, ahli-ahli IT dan lain-lain ya. Silahkan tulis dalam kolom komentar. Kemudian yang kelima di sini membangun sistem antarmuka pengguna. Core team telah mengembangkan antarmuka ramah pengguna, memastikan pengalaman saat terjadinya open mainnet. Jadi di sini memang bisa dikatakan ya harus mateng semateng-matengnya, kalau bisa ya hampir mendekati kosong. Nah mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kemudian dengan melakukan aktivitas ini core team telah meletakkan dasar bagi keberhasilan open mainnet. Nah saya rasa di sini sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network, dan saran dari saya ya untuk rekan-rekan yang bisa dikatakan
mengharapkan project Pi Network, ya rekan-rekan tinggal dibikin nyantai saja dan sambil garap project yang lainnya. Jangan fokus pada Pi Network saja, karena di sini untuk proyek cryptocurrency, proyek blockchain itu memang banyak sekali dan banyak yang terus bermunculan, baru saja lahir. Dan rekan-rekan juga bisa berpartisipasi ya dalam event-event seperti testnet, mainnet, retrodrop, airdrop, mining, dan lain-lain. Itu sama saja untuk menghasilkan cuan dari arah mana saja. Sekian, terima kasih.